Warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3A. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga hari ini kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah Pendidikan Seni Tari dan Drama. Ini merupakan perkuliahan pertemuan pertama untuk di semester ini. Ada beberapa sesi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama kita akan mempelajari dan nanti juga akan ada diskusi mengenai tujuan dari pendidikan seni tari untuk sekolah dasar, karena memang Ananda ini nanti merupakan mata kuliah yang memang orientasinya adalah bekal dan pengetahuan untuk Ananda ketika nantinya Anda menjadi guru sekolah dasar. Dan kemudian di akhir untuk pemantapan materi nanti Ananda akan diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan, menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Jadi itu yang akan kita pelajari. Ya, saya ulangi lagi, yang pertama adalah hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai hakikat seni tari. Kemudian yang kedua adalah ada diskusi yang sebelumnya minggu lalu sudah kita tentukan. Hari ini ada dua mahasiswa yang akan mempresentasikan materi, yaitu tujuan pendidikan seni, dan yang terakhir nanti akan ada pemantapan materi. Ada beberapa kuis yang Anda harus kerjakan. Berdoa, saya persilahkan. Kita berharap bahwa pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran dan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan berkah untuk Ananda sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu kita absensi terlebih dahulu ya. Untuk link absensinya sudah saya kirimkan di WA Group, silahkan boleh diisi. Dan untuk bukti kehadiran, Ananda bisa melakukan yang namanya screenshot kegiatan perkuliahan pada hari ini. Silahkan, saya berikan waktu 5 menit untuk mengisi absensi. Oke. Apakah sudah selesai diisi? Sudah selesai diisi untuk absensinya? Sudah selesai diisi untuk absensinya? Sampun, Bu. Oke, baik. Untuk RPS-nya, ini merupakan RPS untuk mata kuliah Pendidikan Seni Tari dan Drama. Jadi adalah mata kuliah ini merupakan sebuah bekal untuk Ananda dalam hal teori dan konsep seni tari dan drama, serta keterampilan dalam menciptakan dan menyajikan seni tari dan drama untuk anak-anak sekolah dasar. Jadi dalam satu semester ke depan ada 2 ranting seni yang akan kita pelajari, yaitu adalah seni tari dan juga seni drama, yang mana nantinya untuk pertemuan 1 hingga pertemuan ke 8 ini nanti kita akan belajar mengenai seni tari, dan untuk di pertemuan ke-10 hingga pertemuan ke-16 ini nanti Ananda akan belajar mengenai seni drama. Nah, adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada beberapa hal, dan capaian kemudian pada aspek psikomotorik. Pada aspek psikomotorik di sini
di mana diharapkan dari adanya pembelajaran praktek di sini nanti, inilah yang nantinya akan menjadi sebuah keterampilan. Diharapkan ada keterampilan yang akan diperoleh, ada keterampilan dalam menciptakan dan juga menyajikan. Jadi tidak hanya sekedar menyajikan, tetapi bagaimana Anda juga akan diharapkan bisa menciptakan sebuah karya tari maupun drama. Dan tentu saja ranah yang ketiga adalah afektif, di mana dengan adanya pembelajaran pendidikan seni tari dan drama ini diharapkan Ananda tumbuh sikap-sikap, tumbuh nilai-nilai pendidikan karakter, yang mana di situ ada yang namanya kedisiplinan, kemudian juga kemandirian, kemudian bagaimana bertoleransi, bagaimana menghargai dan menghormati sesama teman, bagaimana Ananda bisa berani mengungkapkan pendapat, percaya diri dalam menyajikan karya tari, menciptakan karya tari, dan banyak sikap-sikap yang lain yang akan diharapkan tumbuh dari adanya pembelajaran seni tari dan drama ini. Nah, itu tadi adalah mengenai capaian pembelajaran yang diharapkan dari adanya pembelajaran pendidikan seni tari dan drama. Nah, adapun materi pokok dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama adalah ruang lingkup seni tari dan drama, unsur-unsur seni tari dan drama, unsur dan bentuk pendukung yang sesuai dengan karakteristik tari dan drama anak, kemudian mengapresiasi seni tari dan drama. Jadi di sini nanti juga Anda akan diajak untuk mengapresiasi karya seni tari dan drama yang sudah diciptakan oleh para seniman. Di situ nanti Anda akan menilai bagaimana karya tari dan drama yang disajikan. Kemudian yang kelima ada proses garap tari dan drama, di mana di sini nanti Ananda diberikan sebuah tanggung jawab untuk membuat yang namanya sebuah karya tari dan drama. Dan yang terakhir di sini adalah produksi pementasan tari dan drama. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa produksi pementasan tari dan drama ini nanti pagelarannya akan disajikan secara daring, yang mana nantinya akan diunggah dalam akun media sosial yang nantinya diharapkan bisa dijangkau secara luas begitu. Nah, itu 5, 6, 7 sampai 16 ya. Kemudian ini ada beberapa tugas yang mana pembelajaran seni tari dan drama ini nanti saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis project, jadi berbasis project learning, yaitu berbasis proyek, di mana nantinya Anda akan membuat sebuah karya tari dan juga karya seni drama ya. Ini berkaitan dengan tugasnya. Dan ini untuk yang drama, kalau tadi yang tari, nah ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang akan kita pelajari selama 1 semester, mengapresiasi dan berkreasi seni tari dan drama. Selain itu juga tujuan dari pembelajaran seni di sini diharapkan juga bisa menjadi sebuah proses kreatif dalam mempelajari seni tari dan drama, seperti itu. Memahami, menguasai semua mata pelajaran yang ada di sekolah dasar, meskipun saat ini sudah pembelajaran tematik, Ananda tetap diharapkan bisa menguasai semua kompetensi yang ada di sekolah dasar, khususnya juga seni. Nah, mengenai hakikat seni tari. Ya, jadi pertemuan pertama hari ini kita akan belajar dulu mengenai seni tari. Apa bisa dipahami Ananda dari paparan saya mengenai RPS? Iya, bahasa Ibu. Oke, terima kasih. Ya. Jadi kita pada hari ini adalah hakikat mengenai seni tari. Dan langsung saja, ini. Seni secara umum itu memiliki sifat dasar individu, kreatif, perasaan, melibatkan emosi dan jiwa, abadi dan universal. Nah, menurut pandangan saudara, apa sih itu seni? Seni itu suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya. Oke, kata kunci yang dapat Anda sebutkan dari seni ini apa, Dini? Suatu ekspresi dari perasaan manusia tersebut. Oke, good. Ya, ini yang kita harus cermati, bahwa seni itu merupakan sebuah ekspresi, sebuah pengungkapan. Nah,
Pengungkapan apa? Pengungkapan jiwa manusia yang bermula dari ide atau gagasan. Seni budaya itu bukan cabang seni. Seni budaya itu adalah bagian. Jadi seni itu adalah bagian dari sebuah kebudayaan. Nah, makanya identik seringkali kalau menyebutkan seni budaya ini identik seperti itu. Kajian sebuah karya drama itu kan sebelum kita masuk ke alur cerita ya, bahwa di situ komponen utama atau unsur utama dari sebuah pembelajaran drama itu ada vokal dari si aktor. Aktor itu siapa? Nah, itu namanya adalah aktor. Nah, ada vokal dari aktornya. Kemudian juga ada koreografi, ada geraknya juga untuk mendukung dari vokal yang disajikan. Dan di situ juga tentunya ada ekspresi, ada mimik dan lain sebagainya. Tapi unsur utama dari sebuah pertunjukan drama, di mana di situ ada yang namanya vokal dan juga koreografi. Nah, itu untuk drama. Coba yang tari, kira-kira kalau tari itu kan dalam bentuk apa ya kira-kira kalau Anda melihat karya tari? Ya, it's very good, gerakan. Jadi dalam sebuah pertunjukan karya tari itu unsur utama yang dilihat di situ adalah geraknya. Lihat di sini bahwa seni itu adalah sebuah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan dalam berbagai bentuk karya seni. Nah, unsur pembedanya apa? Unsur pembedanya adalah jenis-jenisnya ini tadi. Dari setiap cabang-cabang seni itu media pengekspresiannya ini berbeda-beda. Ya, tadi kalau misalnya saja tari itu dengan gerak diekspresikan dalam bentuk gerak. Kemudian musik itu dari bunyi dan suara manusia. Kemudian teater atau drama itu ada ungkapan ekspresi gerak dan juga vokal. Kemudian seni rupa dengan berbagai media visualnya. Nah, ini setiap pengungkapan ekspresi ini terdapat yang namanya simbol. Ada yang namanya sebuah tanda. Dan dari simbol itu yang kemudian menghantarkan makna kepada yang namanya apresiator ataupun juga penonton ataupun juga penikmat seni. Jadi ekspresi dari karya seni ini tadi itu dituangkan dalam bentuk simbol, sebuah tanda, yang mana tanda atau simbol ini itu terdapat makna, terdapat pesan yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disajikan oleh seniman atau pencipta seni ini tadi. Ada sebuah nilai keindahan dan penikmat seni memandang sebuah keindahan itu bersifat relatif, bersifat setiap persepsi orang dalam memandang sebuah karya tari itu berbeda-beda, persepsinya berbeda-beda. Memandang sebuah karya seni itu bersifat subjektif ya. Oleh karena itu kita tidak heran kalau ada sebuah perlombaan di mana di situ ada 2 juri, ada 3 juri. Nah, itu diharapkan adalah agar penilaian dan juga apresiasi itu bersifat objektif karena melibatkan banyak orang yang menilai. Nah, seperti itu. Ya, kemudian fungsi seni tari. Jadi fungsi seni tari ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama fungsi religi atau fungsi keagamaan. Jadi karya seni adalah sebagai pesan religi atau keagamaan. Jadi seni tari itu dijadikan sebagai pengisi atau dijadikan sebagai upacara keagamaan, untuk mengisi upacara keagamaan. Ini zaman dahulu erat sekali bahwa seni tari itu identik dengan yang namanya upacara keagamaan, digunakan untuk fungsi religi. Nah, itu. Kemudian yang kedua, jadi ada fungsi pendidikan. Jadi saat ini pembelajaran seni tari itu sudah dimasukkan dalam kurikulum di sekolah, baik itu sekolah dasar, menengah dan juga perguruan tinggi. Jadi sudah masuk pada wilayah aspek pembelajaran untuk fungsi pendidikan. Jadi yang dipelajari di sekolah. Nah, karena kita lihat bahwa kontribusi dari pembelajaran seni itu sangat luar biasa untuk peserta didik, baik dari tadi ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Jadi ada nilai-nilai pendidikan yang diharapkan muncul dari adanya pembelajaran seni ini.
Kemudian yang ketiga adalah fungsi komunikasi. Ya, fungsi komunikasi di sini seni tari dapat digunakan sebagai alat komunikasi seperti halnya pesan, kritik sosial, kebijakan, gagasan, dan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Nah, betul sekali bahwa pembelajaran seni tari itu seni tari itu dijadikan sebagai media untuk menyampaikan pesan, menyampaikan kritik, menyampaikan mengkritisi sebuah kebijakan. Nah, kemudian juga kita juga tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini seni tari pun digunakan untuk memperkenalkan produk-produk pada masyarakat. Contohnya yang bersifat komersial. Nah, dengan adanya gerak-gerak tari itu kemudian digunakan untuk fungsi tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fungsi rekreasi atau fungsi hiburan. Bahwasanya seni ini berfungsi sebagai sarana melepas kejenuhan ataupun mengurangi kesedihan. Ya, jadi kalau sudah masuk pada ranah hiburan nih, di sini biasanya lekat dengan yang namanya komersial. Di situ dikomersialkan. Nah, dijadikan sebuah komoditas begitu yang dapat diperjualbelikan, tanda kutip ya. Jadi di situ biasanya masuk untuk bisa menikmati, biasanya juga ada yang namanya tiket, atau bahkan kalau diupload di akun media sosial, kemudian kita butuh mengaksesnya, butuh lihat di YouTube, butuh. Nah ini pada perkembangannya seni ini tidak hanya dijadikan sebagai untuk upacara keagamaan, tetapi juga untuk fungsi yang namanya hiburan, untuk menghibur tujuannya. Nah itu. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi artistik. Bahwasanya fungsi artistik itu adalah seni berfungsi sebagai media ekspresi para seniman. Nah ini biasanya seniman-seniman berkumpul, kemudian di situ saling mengapresiasi karya seninya. Nah ini fungsi artistik. Yang dilihat di situ adalah bagaimana penyajiannya itu tadi. Nah itu kemudian di situ ada yang namanya digunakan untuk senam, digunakan untuk aerobik ya. Kemudian yang memang fungsinya untuk kesehatan. Nah banyak sekali sekarang itu gerakan-gerakan tari itu dimodifikasi untuk senam, untuk lansia, untuk para ibu-ibu yang sedang diet begitu ya. Nah itu jadi ada fungsi seni seni itu difungsikan untuk kesehatan ataupun media untuk terapi. Nah ini adalah aspek-aspek pendukung dalam pertunjukan tari. Tadi kita sudah ulas bahwasanya unsur utama dari tari itu kan ada gerak ya. Jadi gerak itu adalah unsur utama. Nah kita tidak lepas dari yang namanya unsur-unsur pendukung yang lainnya, bahwa dalam sebuah pertunjukan karya tari itu dibutuhkan yang namanya iringan musik, tata rias dan busana, ruang, pola lantai, dan properti. Yuk kita ulas satu persatu. Bahwasanya iringan musik itu adalah merupakan ibarat manusia itu, nah iringan musik ini adalah apa? Jiwanya begitu ya. Jadi tari tanpa musik itu juga serasa sayur tanpa apa? Sayur asem tanpa apa? Pak asem. sayur asem tanpa garam begitu ya. Kalau sebuah pertunjukan tari tanpa musik itu ibaratnya begitu. Jadi ini lekat sekali. Jadi kalau ada sebuah penyajian karya tari, di situ dibutuhkan iringan musiknya. Nah, untuk mendukung karya tari tentunya iringan musik ini juga harus disesuaikan dengan apa? Dengan bentuk dan tema karya tari yang disajikan. Nah, itu. Kemudian unsur pendukung berikutnya adalah tata rias dan busana. Ya, jadi tata rias dan busana itu kenapa harus ada? Karena dalam sebuah pertunjukan tari itu, apalagi itu ada sebuah penonton ya, dan pasti meskipun unsur utamanya adalah gerak, nah kita tidak bisa memungkiri bahwa tata rias dan busana itu yang akan dilihat pertama kali oleh penonton. Nah, dan penentuan tata rias dan busana ini juga harus disesuaikan dengan konsep dari tari yang dibawakan. Nah, itu. Nah,
Berikutnya adalah ruang. Ruang di sini adalah tempat untuk pentasnya, tempat untuk menyajikan karya tari. Kita sering menyebutnya namanya adalah panggung, ada tempat, ada ruang yang digunakan untuk menyajikan karya tari ini tadi. Ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya pola lantai. Nah, pola lantai di sini maksudnya adalah pola lantai di sini maksudnya adalah perpindahan antar gerak penari. Nah, ini tujuannya untuk apa? Agar karya tari yang disajikan itu tidak monoton, ada variasi-variasi bentuk begitu, sehingga pola lantai ini juga diharapkan bisa menambah nilai estetika dari karya tari yang disajikan. Kemudian unsur berikutnya adalah properti. Nah, properti di sini ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mendukung karya tari yang dibawakan. Sesi berikutnya yaitu adalah diskusi ya. Di hari ini tadi sudah saya sebutkan bahwa pembelajaran kita itu diharapkan tidak hanya teacher center, tetapi diharapkan seimbang antara teacher center dan juga student center. Ada kalanya saya menyampaikan materi dan ada kalanya Anda yang juga menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tujuan, fungsi, dan manfaat seni tari di SD. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Iing. Monggo, Mbak. Tujuan pendidikan seni tari di SD. Tujuan pembelajaran seni tari. Untuk mengetahui tujuan pembelajaran seni tari pada pendidikan formal, kita dapat melihat dari tujuan pembelajaran seni secara umum, yakni bahwa tujuan pembelajaran seni bukan untuk melatih anak didik menjadi seorang seniman, akan tetapi menawarkan sejumlah pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan kepribadiannya. Seni tari membina perkembangan estetik. Perkembangan estetik diperlukan bagi pendewasaan secara utuh terhadap pribadi siswa sekolah dasar. Perkembangan estetik ini dapat dibina melalui kegiatan seni tari yang berupa penghayatan, apresiasi, ekspresi, dan kreasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dia. Monggo. Baik, saya lanjutkan. Ada 5 manfaat pembelajaran seni tari. Yang pertama, membantu perkembangan fisik dan motorik. Dan yang kedua, melatih disiplin. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir. Yang keempat, belajar bekerja sama. Yang kelima, merangsang kreativitas. Dan secara garis besar, manfaat belajar seni rupa dapat diuraikan. Yang pertama, seni rupa sebagai bahasa visual. Yang kedua, seni membantu pertumbuhan mental. Dan yang ketiga, seni rupa membantu belajar yang lain. Dan yang terakhir, seni sebagai media Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, monggo. Kita buka untuk diskusi ya. Di fungsi seni tari drama, di situ disebutkan bahwa seni tari memberikan sumbangan ke arah sadar diri. Nah, pertanyaan saya, sadar diri yang bagaimanakah yang dimaksud di fungsi seni tari drama tersebut? Terima kasih, Mbak. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Dini. Nah, jadi gini, Mbak. Melalui kegiatan seni tari, keunikan anak akan terbina. Karenanya, anak dapat mengenali dirinya sendiri dengan baik. Dengan demikian, anak dapat berkembang dan estetik, misal dalam diskusi kecil antar teman tentang sebuah gerak binatang berpasangan. Mereka akan aktif dan saling memberikan sumbangan pikiran. Bagaimana Mbak Dini? Sudah ya untuk sesi diskusi? Oke. Kesimpulan dari penyampaian materi pada hari ini adalah apa coba? Tujuan dari pelajaran seni di sekolah, khususnya adalah sekolah dasar, adalah memberikan pengalaman yang real kepada peserta didik
Di situ juga memberikan kesempatan Ananda untuk berapresiasi, berkreasi tari. Nah, berkreasi seni. Nah, jadi di sekolah dasar itu karena memang di sini adalah usia yang relatif usia yang sangat tepat diberikan atau dikenalkan tentang apa itu seni. Nah, ini selaras dengan yang dimaksud dengan bahwa seni itu memberikan sebuah pengalaman yang real kepada peserta didik, bahwasanya seni diharapkan bisa menjadi sebuah media untuk berkreasi, mengungkapkan karya itu bisa menciptakan sebuah karya seni. Nah, ketika proses penciptaan karya seni ini, di situ ada proses pengalaman membuat, proses berkreasi, kemudian memanfaatkan kreativitas yang dimiliki. Nah, ini yang justru menjadi poin penting dalam pembelajaran seni. Bagaimana anak-anak itu bisa berkreasi, bagaimana dia bisa menuangkan dalam berbagai bentuk ekspresi ini tadi. Nah, tidak hanya sekedar menyajikan, tapi juga menciptakan seperti itu. Nah, inilah pentingnya pembelajaran seni di sekolah. Dan karena pembelajaran seni itu wilayahnya ada di otak kanan, kalau di pembelajaran tematik itu bisa diintegrasikan dengan pembelajaran di IPA misalnya. Ketika gerak seperti ini manfaatnya apa? Nah, jadi pembelajaran seni itu dapat berkontribusi terhadap berbagai mata pelajaran yang ada di sekolah, dapat diintegrasikan di berbagai mata pelajaran. Nah, inilah pentingnya pembelajaran seni diajarkan di sekolah dasar. Nah, Anda sebagai calon guru SD sangat penting untuk memahami yang namanya seni itu sendiri. Ya, Google Classroom. Nah, tugas-tugas semuanya dihimpun di sini. Sudah dibuka Google Classroom-nya? Oke, sudah. Oke, sampul? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini multiple choice. Silakan. Oke, Bu. Oke, Bu. Kurang 2 mahasiswa lagi, ya. Kuis untuk pemantapan materi, ya. Ya, good hari ini ya. Nanti hasilnya akan saya share di grup WA grup ya untuk hasilnya. Dan luar biasa, memang hari ini Ananda sudah sangat banyak yang dipelajari ya. Tadi mengenai hakikat seni ya. Kemudian juga ada yang namanya juga belajar mengenai tujuan pembelajaran seni, ada unsur-unsur pendukung dalam sebuah pembelajaran, dalam sebuah pertunjukan tari ya. Nah, coba saya ingin tahu terlebih dahulu sebelum saya tutup nih, saya mau tanya lagi kira-kira bagaimana Ananda ini, apakah sudah betul-betul memahami atau tidak? Coba Hasna bisa disebutkan lagi, bisa diuraikan lagi apa itu seni? Adalah suatu karya yang diekspresikan melalui perasaan maupun dari kehidupan nyata. Nah, karya itu juga bisa dinikmati keindahannya maupun dinikmati dari sisi gunanya. Begitu, Bu. Oke, good. Aspek-aspek pendukung dalam sebuah penyajian karya tari ada apa saja? Busana, tata rias, Ada ruang, ada pola lantai. Anda sudah bisa menjelaskan kembali materi pada hari ini dengan sangat baik. Mudah-mudahan barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan, untuk mengakhiri perkuliahan pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Terima kasih Ananda sekalian. Semoga kita minggu depan dapat bertemu kembali di kesempatan yang lebih baik. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, Bu. Senang. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya. Saya rasa cukup untuk perkuliahan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.